Gini, jadi saya nemu ya, ini bincang-bincang hangat Ustadz Santai ya. Menurut antum, Allah itu punya kaifiah tidak, Ustadz Darul? Kalau ana kaifiahnya ada tapi tidak diketahui. Tidak diketahui kaif. Iya. Nah ini yang kami tangkap ya, bahwa ulama-ulama terdahulu itu menolak kaifiah. Seperti ini, alasannya sangat masuk akal ya bagi saya ya. Dalam kitab Syarah Aqidah Al-Imam Malik Shaghir, atau yang disebut dengan Ibnu Abi Zaid Karwani kalau nggak salah. Nama ini murid beliau ya, yakni Syekh Imam Ibnu Nasir Al-Baghdadi Al-Makki, ulama yang wafat pada tahun 422 Hijriah. Jadi jauh sebelum Syekh Ibnu Taimiyah itu muncul. Jadi pada halaman 28 di sini disebutin. Makanya kami nggak menetapkan kaifiyah. Kata Al-Imam bahwa sungguh mensifati Allah Ta'ala dengan istiwa itu mengikuti nas dan menerima syariat dan membenarkan dengan hal-hal apa yang Allah sendiri sifati dirinya. Wala yajuzu, ya, dan tidak boleh bahwa menetapkan lahu kaifiyah. Tapi kita nggak boleh menetapkan Allah itu punya kaifiyah, istiwa itu punya kaifiyah. Kenapa? Li'anna syar'a, karena syara itu tidak mendatangkan bidzalika. Ya, karena syara, li'anna syar'a itu tidak mendatangkan bidzalika dengan demikian kaifiyah. Wala akhbaran Nabi SAW dan Nabi Muhammad SAW pun tidak mengkabarkan tentang istiwa itu dengan sesuatu apapun. Jangankan maknanya, kaifiyahnya nggak ada kabarnya. Jangankan kaifiyah, makna aja Rasulullah nggak bilang. Gitu. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang bertanya tentang itu. Karena li'anna ini perhatiin. Li'anna, karena sesungguhnya kaifiyah, bidzalika kaifiyah, itu kembali kepada tanakkul ya, berpindah, tahawul, berpaling. Kemudian isghalul haiz, yakni mengambil ruang, iftiqarul ilal amakin, membutuhkan kepada tempat. Wadzalika, dan hal tersebut itu mengarah kepada tajsim dan kepada qadimnya jasam. Nah, ini pendapat beliau ya. Kalau sudah sampai mengatakan ada qadim jisim ya kafir ya, ini sepakat sih. Sepakat. Tapi tentang kaifiyah mengarah ke situ ini belum. Kemudian ini nih. Banyak ya, bahkan dari Imam Khattabi juga ada. Imam Zahabi juga begitu. Tidak boleh menetapkan kaifiyah. Ini kaidah yang sering antum bawa Sadarul. Kaidah itu ialah apa bahasanya? Al-kalamu fi sifat far'un al-kalami fi dzat. Betul? Iya, iya. Nah, itu saya sepakat. Jadi di sini ya, dalam kitab Tazkiratul Huffaz karya Imam Zahabi. Jadi Tabaqah yang ke-14 halaman 225. Cetakan pertama ini. Ini cek saja di Turas. Di Turas kalau nggak salah, di Turas. Nah ini, memberitahukan kami oleh Abu Ali bin Khallal, kemudian Ja'far, Abu Thahir, Al-Hafiz, kemudian Muhammad bin Marzuq, Az-Za'farani, kemudian Hafiz Abu Bakar Khatib. Ya, Al-Khatib ini Asy'ariyah. Al-Khatib Asy'ariyah atau bukan? Pokoknya dia sejalan. Wa ammal kalamu fi sifat fa innama, dan hal-hal pembahasan tentang sifat itu bersungguh hal-hal apa saja yang diriwayatkan wa qad nafaha qaumun ya, ada sekelompok ulama yang menafikan hal tersebut, menolak Allah punya istiwa. Fa abtalu ma athbatahu Allah, maka mereka menolak sesuatu yang Allah sudah sifati dirinya. Qala, mereka berkata, mana ya? Mana tadi? Oh, ini di bawahnya. Oh, sorry, salah. Ya, adapun pembahasan tentang sifat, hal-hal apa saja yang diriwayatkan tentang sifat itu dalam hadis yang sahih, ini mazhab salaf.
isbatuha wa ijraruha ala zawahiriha. Mazhab salaf itu menetapkan sifat dan membiarkan sifat di atas zahir-zahirnya. Ya, yang kami pahami di sini apa? Zahir lafadznya, bukan zahir maknanya. Apa yang mendukung kami bahwa di sini yang ditolak itu zahir makna? Ya karena Imam Al-Khatib sendiri itu di kitabnya sendiri itu membahas memang menolak makna. Ya. Wa nafyul kaifiyah dan menolak kaifiyah. Jadi memang kaifiyah itu enggak ada. Wa tasbih dan menolak tasbih. Gitu. Ada suatu kaum yang menolak istiwa sampai-sampai taktil membatalkan. Wa haqqaqaha qaumun minal musbitina, ada satu kaum yang menetapkannya sampai-sampai fakharaju fi dzalika ila darbin minat tasbih wa takyif. Ada satu kaum yang menetapkan istawa itu sampai-sampai pada taraf tasbih dan takyif, memberikan kaifiyah. Cuman kaifiyah enggak tahu. Ya, wal faslu inma huwa suluqut tariqatil mutawassitah. Ya, pertengahannya itu hanyalah sebuah jalan yang ada di pertengahan di antara keduanya. Ya, tidak terlalu menafikan sampai taktil, tidak terlalu tanzih sampai taktil, tidak terlalu isbat sampai tasbih dan tajsim. Wal aslu fi hadza annal kalama fi sifat far'ul kalami fi dzat. Karena bahwa sesungguhnya pembahasan tentang sifat itu cabang dari pembahasan zat. Ya. Wa idza kana al-ma'lum, maka apabila sudah dimaklumi bahwa isbat ya, menetapkan Allah Subhanahu wa taala huwa isbatul wujud, itu hanya menetapkan wujud. Perhatikan, bukan menetapkan kaifiyah. Ketika kita mengatakan Allah itu ada, itu hanya menetapkan wujudnya, bukan menetapkan kaifiyahnya. Fakadzalika, maka demikian juga isbatu sifatihi innama huwa isbatul wujud la isbatu tahdid wa takyif. Nah begitu juga menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala itu hanya sifat wujud. Memang ada istawa itu. Bukan sifat tahdid. Tahdid itu membatasi maknanya. Wa takyif dan memberikan kaifiyah. Begitu. Kemudian Allah lillahiyat wa sama wa basar. Nah, gitu dan lain sebagainya. Nanti ada dibahas di sini, nggak boleh juga memberikan yat itu kudrah ya. Intinya ini usulnya begitu ya. Meskipun furu'nya beda nanti. Gitu yang saya tangkap Ustaz. Bahwa tidak boleh memberikan makna, tidak boleh memberikan kaifiyah. Bahkan dari referensi yang saya temukan di sini pada abad ke-5 Hijriyah, ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Abil Mu'in Al-Maimun An-Nasafi Al-Maturidi, wafat pada tahun 5 Hijriyah. Abad 5 Hijriah, sebelum muncul Syekh Ibn Taimiyah. Beliau punya kitab Tabsiratul Adillah fi Usuluddin. Huwa mimma lam yarwi an ahadin min ahli sunnati albatah. Wa innama huwa syai'un rawiya anil karamiyah al-ula. Adapun pendapat yang mengatakan Allah punya kaifiyah, tapi kaifiyahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah itu sendiri, itu merupakan perkara-perkara yang tidak pernah diriwayatkan oleh satupun dari ahlu sunnah. Hanya saja hal tersebut itu diriwayatkan dari karamiyah yang pertama. Jadi kalangan karamiyah atau musyabihah, tabaqah atau tingkatan yang pertama. Ini banyak ya, ada beberapa. Mungkin orang-orang yang menetapkan kaifiyah itu, saya yakin ya, berlandaskan pada dalil pada perkataan Imam Malik, al-kaifiyatu majhul. Itu meskipun ulama Wahabi sendiri itu mengakui bahwa al-kaifu majhul itu tidak warid. Itu Ibnu Utsaimin mengakui sendiri. Begitu Ustaz. Ya intinya dalam pandangan saya Ustaz, menetapkan kaifiyah itu terlepas dari penetapan dan penafian ulama, menetapkannya itu bid'ah dalam pandangan saya. Karena menetapkan sesuatu yang tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Ini bukan saya nuduh antum bid'ah ya.